setinggi-tingginya pohon lada. Oke, cakep. Lebih tinggi pohon kelapa. Wow. Lelahnya kami penyelenggara belum seberapa Oke. dibandingkan kepentingan bangsa. Masya Allah, luar biasa ketua. Cakep. Oh yeay, oh yeay, yeay yeay. Asik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Yeay, yeay, yeay. Halo, hai. Halo. Teman pemilu, apa kabar? Semoga baik dan juga semangat ya. Ketemu lagi bareng saya Gina Febriona Saya Rana Wulan. di podcast KPUM, KPUM. Podcast KPU Pemilihan Umum Kota Medan di channel YouTube KPU Kota Medan, Hukmas KPU Kota Medan. Ya, udah subscribe belum ya? Udah like ataupun komen, itu paling penting nih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen supaya nggak ketinggalan informasi-informasi seputar Pemilu dan ataupun pemilihan umum. Kita dari juga KPU makin ya. semangat ya Mbak ya untuk update terus informasi untuk rekan pemilih semua. Betul, jadi supaya kita makin semangat, karena tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kece-kece abis Iya, ya. termasuk narasumber kita hari ini. Betul, ini kayaknya udah nggak asing lagi ya. Iya. Dan kayaknya selalu Idola ketemu. baru karena udah sering gitu ya Pak ya masuk di Aduh. YouTube KPU Kota Medan, juga Betul. berita-berita di KPU Kota Medan dan di Kota Medan tentunya. Langsung saja ini dia one and only ada Ketua KPU Kota Medan. Bang Agus Sudarmadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Gina, Mbak Ulan. Selamat sore, Pak. Pemirsa podcast KPU Medan. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Aduh, gimana Bang, mau nyanyi lagi hari ini? Kemarin udah nyanyi ya? Iya. Jadi kemarin udah, jadi udah habis ini ya referensinya. Aduh, harus lah, kita harus dengerin satu album lah ya. Ya nanti kita coba cari-cari dulu lagu yang mana yang cocok ya. Mbak Gina bersiap-siap jadi manajer mungkin ya. Wih, banyak nanti ya yang undang nih Bang Agus nih. Bang Agus nih kan kita akan bahas tentang tahapan pemilu serentak di tahun 2024 ya. Kira-kira 18 bulan lagi. Tapi katanya udah start mulai dari sekarang nih ya. Nah, ini tema kita nih. Jadi gimana nih persiapannya? Lancar kira-kira? Alhamdulillah sampai sejauh ini Mbak Gina semua bisa berjalan dengan lancar dengan tim-tim kita semua. Ya kita terus bekerja. Nanti hari Sabtu kita juga melakukan kegiatan sosialisasi dengan partai politik. Ya. Jadwal tahapan ini kan udah keluar ya Pak melalui PKPU nomor 3 tahun 2022. Kira-kira tahapan apa yang sudah dan akan berjalan dalam jangka waktu dekat ini? Ya, ada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu semua diatur ya tentang jadwal program tahapannya. Kan tentu ada tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi ya itu bisa dilihat ya. Di browsing saja itu bisa muncul ya di JDIH KPU Medan. Dan sekarang ini kita sudah memasuki tahapan yang awal ya. Sekarang berjalan proses pendaftaran partai politik. Dan kita juga di tingkat kabupaten kota di Kota Medan juga melaksanakan sosialisasi kepada partai politik di tingkat Kota Medan, membuka helpdesk untuk sarana informasi dan konsultasi bagi partai politik. Kemudian ya kita melakukan sosialisasi mengenai regulasi teknis ya. Nanti kan tahapannya Mbak Ulan, Mbak Gina kan ada setelah pendaftaran ini kan sampai tanggal ini ya 14 ya bulan Agustus. Nanti setelah itu ada termin ya verifikasi administrasi, setelah itu verifikasi faktual. Itu kita sampaikan sejak awal di Medan ya. Kalau kita kan melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual nanti kan partai-partai di politik di Kota Medan ini kan juga sebagai partai politik yang akan kita lakukan verifikasi. Ya ini sekarang kita melakukan rutinitas kita ya persiapan ya tentang penguatan sumber daya manusia digital di Kota Medan ya, kemudian membagi tugas kepada seluruh sekretariat yang ada dan kita melaksanakan instruksi-instruksi yang nanti diperintahkan oleh KPU pusat. Termasuk yang melakukan pemungutan data berkelanjutan. Iya.
Pemungutan data berkelanjutan ini adalah kegiatan yang kita lakukan ya. Tidak ada tahapan pemilu kita lakukan ya, continuous registry ini. Nanti sampai bulan Oktober di tahapan pemilu dan pendataan pemilih, nanti pemutaran data berkelanjutan, kemudian berhenti, kita lanjutkan ke pemutaran data pemilih dalam tahapan pemilu. Oke. Ini sudah berjalan ya, banyak sih yang kita lakukan. Dari bulan Juni kalau nggak salah ya Pak ya, sudah berjalan tahapan. Audensi dari NGO, dari mahasiswa, kemudian dari partai politik, kemudian kita memberikan pendidikan pemilih, itu rutin kita lakukan. Ya. Karena kita ada juga di sini Rumah Pintar Pemilu. Benar sekali. Gitu, Mbak Ina. Nah jadi kalau pemilu ya kalau nggak salah ya aku lihat di sosmednya Bang Agus nih ya, 14 Februari 2024 itu kayaknya hari Valentine ya. Iya. Nggak ingat hanya hari Valentine aja, jadi sebenarnya nggak terlalu cepat nih menghalu-halukan tentang tahapan pemilu ini. Oh enggak, hari Valentine itu ini kan apa ya, itu disampaikan supaya memudahkan aja hari Valentine. Kan masih lama gitu ya, 18 bulan Lama. lagi, nggak kecepatan tuh. Nah, kita bukan mengkampanyekan Valentine-nya ya, Iya. supaya memudahkan. Tapi dalam Iya. pemilu itu kita ada siklus pemilu itu tidak hanya hari pemungutan suara, bukan Iya. hasil saja, Iya. tapi harus ada prosesnya, tahapan-tahapannya yang menuju sampai hari pemungutan suara itu kan ada program tahapan yang kita lakukan. Ya tadi yang saya sampaikan di awal, ada persiapan, pelaksanaan ya, nanti setelah penetapan partai politik, pencalonan ini presiden, legislatif, kemudian kampanye, itu tahapan-tahapan krusial ya, kemudian pemungutan suara, itu tahapan-tahapan yang krusial, dan sub-sub tahapan juga banyak lagi di dalam prosesnya. Nah, ini yang harus dikerjakan dengan baik, karena di dalam proses yang berkualitas itu insya Allah menghasilkan hasilnya yang berkualitas. Ini prosesnya harus dijaga, karena potensi masalahnya juga ada di proses ini, di tahapan-tahapan ini. Jadi Gitu. penting ya sebenarnya tahapan-tahapan yang harus Iya. dilakukan ya. Di sini harusnya semua pihak bisa terlibat gitu. Iya. Maka kita terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan ya, kepada masyarakat ya, supaya partisipasi publik masyarakat itu bisa dilakukan dalam setiap tahapan proses yang kita kerjakan ini gitu. Inilah yang dipikirkan para pembuat regulator ya Pak ya, makanya pemilu itu ditarik 20 bulan pelaksananya sebelum hari H gitu ya, jadi persiapannya biar matang. Iya, di samping itu undang-undang mengatur, memang pemilu ya begitu. Kalau semua harus diukur, terjadwal, persiapan itu harus cukup matang ya, tepat waktu, tepat sasaran, tepat hasil. Itu harus diukur sedemikian rupa sehingga sebenarnya pemenuhan hak ya, dan fasilitasi terhadap hak konstitusional warga negara itu terpenuhi. Pelayanan kita juga bisa maksimal gitu kan kepada peserta pemilu gitu kan, kepada masyarakat. Dan lebih jauh lagi bahwa ini adalah yang kita lakukannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Jadi prosesnya itu secara mutandis ya, secara otomatis itu harus dilakukan. Ya saya berikan contoh, misalnya pengadaan logistik di TPS misalnya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kita lakukan menjelang hari pemungutan suara, kan dia harus dihitung semuanya, jumlah penduduk, jumlah DPT, jumlah TPS, dan lain sebagainya. Itu kan semua perlu persiapan, anggaran juga begitu. Nah ini kan sekarang KPU pusat sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan DPR untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan ini. Itu kan perlu perencanaan juga. Semua perlu perencanaan, perlu tahapan-tahapan persiapan, termasuk regulasi kebijakan-kebijakan.
Ya, dengan banyaknya tahapan-tahapan yang memang sebenarnya masyarakat perlu banyak mengerti ya. Gimana sih cara KPU menyederhanakan ya pemberitahuan bahwasanya banyak tahapan-tahapan loh yang harus kita laksanakan gitu, sehingga juga masyarakat juga berperan aktif nih tadi untuk sebagai pemilih. Ya, sekarang ini kan sudah segala informasi ya itu mudah sekali diakses, diketahui oleh masyarakat melalui media sosial. Jadi salah satu strategi KPU menggunakan media sosial yang kita miliki. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada hampir seluruh saluran media sosial kita ada. Itu informasi kita sampaikan, kegiatan-kegiatan kita juga kita muat di sana. Jadi sederhananya masyarakat bisa melihat dari itu saja sudah mengetahui. Belum lagi televisi ya, televisi juga sebagai sarana yang media yang lebih banyak dilihat oleh masyarakat. Nah, sederhananya kita punya punya handphone, punya gadget, ya kan, punya paket lah ya, punya kuota ya. Punya kuota udah bisa lihat. Saya berikan contoh, klik KPU Kota Medan, itu udah keluar pemberitaan atau KPU gitu, atau pemilu gitu. Pokoknya peduli aja kita sedikit dengan memainkan jari kita itu sudah dunia sudah bisa kita ketahui informasi, apalagi Indonesia ya, apalagi Kota Medan. Di samping itu juga kita menggunakan kerjasama ya dengan seluruh pemangku termasuk pemerintah, kerjasama untuk membantu kita menyampaikan informasi ini sampai kepada masyarakat, termasuk partai-partai politik. Bapak sebutkan bahwasanya tahapan kita ini sekarang sedang untuk parpol ya, pencalonan parpol calon peserta pemilu sama data berkelanjutan. Saya lihat juga di sosial media KPU Kota Medan itu KPU Kota Medan gencar menyampaikan kepada masyarakat hal tersebut. Pertanyaannya mungkin gini Pak, kira-kira apa sih manfaatnya supaya kenapa masyarakat harus tahu begitu? Iya, karena sekali lagi bahwa pemilu ini kan sarana kedaulatan rakyat ya, pemilu pilkada yang ini adalah suatu proses transisi kepemimpinan, kekuasaan. Di situ nanti kan lahir kebijakan-kebijakan, kan ini ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden, ada pilkada nanti kan. Ada DPR di situ nanti, ada kepala daerah, ada presiden, wakil presiden. Itu pembuat kebijakan ya, yang yang bekerja untuk kepentingan masyarakat sebenarnya. Jadi pemilu ini sebenarnya untuk rakyat, ya kan, demi rakyat juga. Iya. Karena semua akan lahir kebijakan-kebijakan tata kelola pemerintahan ini akan lahir dari putusan-putusan kebijakan pemimpin-pemimpin itu. Nah, kita sebagai memfasilitasi, memberikan sarana ini kepada masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Jadi sebenarnya tidak hanya memilih, tapi dia juga bisa berperan. Perannya banyak, tergantung posisi kapasitasnya banyak bisa diperankan. Tapi dengan banyaknya tahapan pemilu yang sudah Ketua sampaikan ya tiap bulannya, memang harus masyarakat juga tahu karena sangat penting sekali ya. Sanggup nggak nih KPU menjalankan tahapan pemilu ini? Apalagi nanti 2024 nih kan serentak semua nih ya. Beririsan juga dengan pemilihan. Betul. Iya. Harus sanggup. Harus sanggup ya. Tipsnya apa supaya teman-teman juga sanggup? Pertama harus sanggup karena ini adalah amanah. Ya. Saya dan teman-teman menjadi pimpinan atau menjadi komisioner KPU itu sudah harus sudah punya komitmen dan tanggung jawab. Oke. Ya, kalau dihadapkan dengan pemilu ini seperti ini kan kompleksitasnya maksudnya tinggi gitu ya. Kita harus siapkan dan kita juga punya pengalamannya. Tahun-tahun 2019 kemarin kompleksitasnya ya kurang lebih seperti itu, dan ini mungkin akan lebih lagi karena pemilu itu kan kita melihat bahwa pemilu ke pemilu itu harus ada perbaikan. Ya, karena pemilu sebelumnya itu kan ada menjadi evaluasi. Iya dong. Nah, ini yang kita lihat juga. Nah, itu jadi kesanggupan kita itu ya harus diiringi dengan penguatan soliditas
di penyelenggara pemilu di internal. Gimana nih ketua menjaga Kekompakan. kekompakan, kesolidan, apakah harus menjaga stamina? Pasti ya, harus ya. Puding Katanya misalnya. ini, Mbak, saya dapat info katanya ketua ini sering traktir komisioner yang lain gitu nih Oh Bang iya, Lada. di mana nih? Apa nih kira-kira? Oh, Kita kok nggak iya, iya. ikutan ya? Gini Mbak Gina Ulan tuh, itu pertama dulu kan kita kan apa ya baru bergabung ya, baru bergabung. Ini karena kalau di kami itu, di kami itu sering tuh berdebat, punya pendapat yang berbeda. Saya lihat ini perlu ada relaksasi gitu. Saya sebenarnya awalnya ini aja iseng aja gitu, ngajak makan mie instan di itu kan harganya murah. Ya. Ya kan harganya cari yang murah-murah. Tapi ketagihan Jadi Satu ya Pak. selesai di situ apa ya Iya. perbedaan apa ya apa nih kan biasa lah kita Heeh. kadang-kadang tajam kita berpendapat. Iya. Tapi sekarang sudah menjelang saya kan kami ini kan Oktober berakhir tuh. Menjelang berakhir bukan mie instan lagi, Apa tuh? udah naik ke pizza. Oh, apa segala macam. levelnya naik ini. Makanya saya kalau udah jam makan siang itu saya pura-pura ini apa keluar gitu. Jadi Nanti jam 2 balik lagi. ini tipsnya ya, kunci kesuksesan, kekompakan, solidaritas teman-teman KPU ya. Iya, Magina bukan traktir sayanya Magina, mereka orang-orang Oh, iya, profesional. Iya. Apa namanya? Sebenarnya menciptakan suasana. Kebersamaan. Iya, kebersamaan, ya. itu kan cara aja. Ya. Jadi bukan itu. Dan mereka juga kadang-kadang ya bergantian juga itu. Sebenarnya kan juga perbedaan pendapat ini ya demi terlaksananya pemilu yang baik gitu kan. Mungkin Iya, cara pandangnya gini, aja berbeda Mbak Ulan. gitu ya Pak. Kalau suatu keputusan Ya. dipikirkan sama kita kan ada 5, Iya, kan lebih dari satu orang. Walaupun saya ketua, tapi hak saya sama suaranya itu. Itu hasilnya penuh dengan analisis yang cukup, ya kan hasilnya berarti baik gitu. Yang lain keputusannya itu karena tersaring dia, Iya. ya punya apa ya pendalaman, analisa gitu kan, latar belakang yang berbeda-beda ini. Nah itulah fungsi saya termasuk melakukan pengendalian itu. Yes. Ya pengendalian kepada kawan-kawan ini bagaimana kita mengelola perbedaan. Ya udahlah kalau gitu nyanyi lah sekarang. Nyanyi. Tanyanya udah pantun Oh, sekarang. pantun, ayo Aduh. pantun. Iya tadi nyanyi gue pantun lah semalam udah nyanyi ya. Soalnya nyanyi, oke. Pantun ya, siap ya. Pantun ya. Yo. Apa ya? Lupa tadi saya. Setinggi-tingginya pohon lada, Oke, cakep. lebih tinggi pohon kelapa. Oke. Lelahnya kami penyelenggara belum seberapa Oke. dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Masya Allah, luar biasa ketua. Cakep. Lagi, Ada Lagi, Pak? ada Ada lagi. lagi. Oh, oke satu lagi. Boleh. bunga serumpun di dalam taman. Cakep. Ya. Dipetik satu dengan senyuman. Asik. Kalau memang awak-awak ini orang Medan, Iya. gunakanlah hak pilih Anda dengan sukarelawan. Catat Udah tuh. Ya, orang Itu Medan pesan pilih, dari gitu, Ketua jangan KP lupa. Kota Medan. Ya. Lagi? Udah. Ya siap-siap ya. Ini kalau ngobrol soal pemilu ya, pemilu serentak 2024 ini juga kayaknya panjang ya Bang ya. Nanti kita ngobrol lagi boleh ya. Terima kasih. Berikut ya Pak ya. Jadi nggak cukup dia berapa menit saja. Banyak hal yang bisa diskusi. Ini nanti kalau orang mau belajar masyarakat boleh kita punya rumah pintar dulu ada Iya. medianya mau diskusi, kemudian mau nonton bareng film pemilu. Bisa datang ke sini ya. Alat peraga pemilu ada semua di sini. Termasuk dia alat simulasi. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bang Agus sudah hadir ya sama kita ya. Ternyata sudah banyak ya tahapan-tahapan yang dihalo-halokan ya, sudah disosialisasikan ke masyarakat. Jadi masyarakat juga nggak tutup kuping ya, jadi juga tahu. Ternyata panjang ya prosesnya ya. Semoga lancar ya tentunya pemilihan kita. Dan juga semua juga Tetap sehat, berpartisipasi. Iya, kalau gitu Doanya supaya aman dan lancar. amin, mudah-mudahan lancar ya, 18 bulan lagi ya, siap-siap 14 Februari 2024.
Kalau gitu terima kasih, kita berdua pamit undur diri. Saya Gina Febriona. Saya Rana Ulan. Sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube KPU Kota Medan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kepemiluan di Kota Medan. Ya, Assalamualaikum. bye-bye. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah.